Selamat datang di kelas e-Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YPPI Rembang. Perkenalkan, saya Denny Trimulyono, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YPPI Rembang, konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi tentang Value Chain Analysis atau analisis rantai nilai. Di era modern ini, Value Chain Analysis atau analisis rantai nilai adalah sebuah kegiatan yang harus bisa dijalankan perusahaan secara rutin. Mengapa demikian? Karena hal tersebut dapat mengukur nilai produk yang ditawarkan perusahaan pada customer. Teknik analisis ini juga bisa melihat pain points dalam sales dan memberikan insight tambahan mengenai kualitas bisnis perusahaan. Jika perusahaan gagal untuk melakukan hal ini, mereka akan kesulitan untuk bertahan dalam pasar bisnis modern yang sangat kompetitif. Nah, memangnya apa yang dimaksud dengan value chain analysis atau analisis rantai nilai? Seperti apa konsep utama beserta cara kerjanya? Yuk simak pemaparan lengkapnya dalam rangkuman singkat berikut ini. Pada dasarnya, rantai nilai atau value chain adalah serangkaian kegiatan bisnis yang mana pada setiap tahapan atau langkahnya mampu meningkatkan nilai atau pemanfaatan pada barang atau jasa yang diproduksi. Mengutip Cambridge Institute for Sustainability Leadership, value chain adalah bagian integral dari perencanaan strategis bagi banyak bisnis saat ini. Value chain adalah konsep yang mengacu pada siklus hidup penuh suatu produk atau proses, termasuk sumber bahan, produksi, konsumsi, dan proses pembuangan atau daur ulang. Orang yang pertama kali mengusulkan value chain adalah Michael Porter pada bukunya yang berjudul Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance, yang kala itu diterbitkan di tahun 1985. Di dalam buku tersebut terdapat kumpulan kegiatan bisnis yang bertujuan demi membuat dan membangun suatu nilai agar mampu menghasilkan margin nilai tambah untuk perusahaan. Value chain mempunyai konsep analisa yang biasanya disebut dengan value chain analysis atau analisis rantai nilai, yakni suatu kegiatan menganalisa kembali kunci proses bisnis yang berhubungan dengan entitas lainnya yang berada di luar perusahaan, seperti pihak pemasok, pelanggan, sampai dengan relasi antar entitas yang berada di dalam perusahaan. Apa itu value chain? Dalam suatu bisnis, value chain adalah proses yang akan membentuk suatu kerangka yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan juga menginventarisasi berbagai area fungsi bisnis. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan kegiatan utama dan juga pendampingan. Dalam kegiatan utama dan pendampingan ini terdapat beberapa kategori yang bisa dimasukkan seperti logistik, sedangkan untuk contoh kategori pendamping bisa dari pengembangan teknologi. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Pertama, kegiatan utama atau primary activities. Kegiatan utama dalam value chain adalah seluruh kegiatan bisnis yang mampu menciptakan nilai untuk para pelanggan dalam menyajikan sesuatu yang mampu menunjukkan keistimewaan perusahaan di pasar. Kegiatan utama ini dinilai sebagai kegiatan yang penting dalam menjalankan bisnis. Beberapa kegiatan perusahaan yang termasuk dalam kategori utama adalah sebagai berikut. Inbound logistik adalah suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penyimpanan, penerimaan, dan juga penyebaran produk. Berikutnya operation, yakni suatu kegiatan yang merubah produk bahan baku menjadi produk akhir. Berikutnya outbound logistik adalah suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan menyebarkan produk ataupun jasa kepada pelanggan. Lanjut, marketing and sales adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran dan juga penjualan seperti promosi dan lain-lain. Dan yang terakhir, service adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan menyediakan layanan agar bisa lebih meningkatkan pemeliharaan suatu produk seperti perawatan, perbaikan, dan juga pelatihan. Yang kedua, kegiatan pendukung atau support activities. Kegiatan pendukung dalam value chain adalah suatu kegiatan perusahaan yang bertujuan dalam memberikan aktivitas guna mencapai kegiatan utama perusahaan. Dalam hal ini, kegiatan pendukung adalah penunjang dari kegiatan utama,
yang mana tanpa adanya kegiatan ini maka akan membuat kegiatan utama menjadi kurang maksimal atau tidak bisa berjalan sama sekali. Beberapa contoh kegiatan yang termasuk dalam kegiatan pendukung adalah sebagai berikut. Infrastruktur perusahaan atau firm infrastructure adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan biaya dan juga aset yang berkaitan dengan manajemen umum, keuangan, akuntansi, keamanan, dan juga keselamatan sistem informasi. Berikutnya, manajemen sumber daya manusia atau human resource management adalah suatu kegiatan pelatihan, pengembangan, dan juga kompensasi untuk seluruh jenis personel yang di dalamnya termasuk mengembangkan tingkat keahlian pekerja. Berikutnya, pengembangan teknologi atau technology development adalah kegiatan yang berhubungan dengan perbaikan proses, produk, pengembangan software, perancangan alat, sistem telekomunikasi, kapabilitas basis data baru, sampai membangun dukungan sistem yang terkomputerisasi. Yang terakhir, pengadaan atau procurement adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan cara mendapatkan sumber daya seperti fungsi pembelian yang digunakan di dalam value chain. Strategi value chain. Meskipun value chain adalah sendiri sebuah strategi, namun perusahaan yang ingin menerapkan value chain harus melakukan strategi lainnya terlebih dahulu. Strategi ini sebagai rangkaian kegiatan yang lebih terkoordinir dan juga lebih terintegrasi guna mendapatkan keunggulan bersaing. Strategi yang terdapat di dalam value chain sendiri terdiri dari strategi keunggulan dalam bersaing, strategi keunggulan biaya, dan strategi diferensiasi. Ketiga jenis strategi value chain adalah sebagai berikut. Pertama, strategi keunggulan bersaing. Strategi keunggulan bersaing adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan ekonomis terhadap laba yang bisa diperoleh oleh kompetitor di pasar dalam industri yang sama. Keberhasilan suatu perusahaan ini bisa diukur dengan daya saing strategis dan juga profitabilitas yang tinggi. Kedua hal tersebut adalah hasil dari kemampuan perusahaan dalam hal menggunakan dan mengembangkan kompetensinya untuk bersaing dalam pasar dengan para kompetitornya. Perusahaan yang mempunyai keunggulan kompetitif ini berarti mampu memahami adanya perubahan struktur di pasar dan memilih strategi pemasaran yang lebih efektif. Kedua, strategi keunggulan biaya. Harga jual, biaya, dan biaya lainnya akan menjadi pertimbangan pada setiap perusahaan yang ingin menjual suatu barang ataupun jasa. Dari segi konsumen, keunggulan biaya ini bisa dilihat dari sisi harga jual yang lebih murah untuk suatu barang yang nilainya sama. Strategi keunggulan biaya ini akan menjadi instrumen yang sangat penting untuk menjadi juara di dalam persaingan pasar. Biaya akan menjadi hal yang penting untuk menerapkan strategi selanjutnya, yaitu diferensiasi. Mengapa? Karena kompetitor harus bisa mempertahankan posisi biaya dengan para kompetitor lainnya agar mereka bisa tetap unggul. Rata-rata setiap perusahaan ingin lebih fokus pada biaya manufaktur dan mengabaikan dampak biaya pada kegiatan lainnya seperti pemasaran, infrastruktur, dan juga layanan. Cara untuk menyiasatinya, perusahaan tersebut harus mampu menawarkan produk juga fungsi yang bisa diterima oleh konsumen, namun dengan harga yang tetap mampu bersaing di level pasar. Ketiga, strategi diferensiasi. Arti dari diferensiasi adalah berbeda. Di zaman seperti saat ini, perusahaan yang hanya mengeluarkan produk yang sama dengan yang lain tentu tidak akan terlihat menarik. Sama halnya dalam strategi bisnis. Perusahaan bisa menerapkan strategi ini secara efektif. Mengapa? Karena walaupun tidak unggul dalam satu kriteria, suatu produk akan tetap dianggap menarik bila berbeda. Contohnya saja seperti Samsung A80 yang berani tampil beda dengan kameranya yang bisa berotasi menghadap ke depan dan ke belakang, sehingga bisa dijadikan sebagai kamera depan sekaligus kamera belakang. Tips untuk perusahaan yang ingin melakukan strategi ini harus berdasarkan pada atribut produk, pengiriman produk, perancangan, pemasaran, dan juga aspek lain yang bisa membedakan. Menggunakan tampilan yang berbeda juga harus terus dijaga agar konsumen tidak lekas melupakan produk perusahaan. Value chain sebagai pendukung perusahaan. Tujuan utama dari menerapkan value chain adalah demi meningkatkan keuntungan perusahaan dan sebisa mungkin mengurangi biaya produksi perusahaan. Selain itu, value chain juga bisa meningkatkan ataupun
pemanfaatan produk ataupun jasa yang akan diproduksi. Lebih dari itu, fungsi lain dari value chain adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian dan pengembangan. Diharapkan sistem ini akan lebih memudahkan perusahaan dalam melakukan penelitian juga pengembangan produk, barang, atau jasa yang sudah dipasarkan. Seperti perusahaan bisa melihat apakah produk yang sudah disebarkan di pasar mampu bersaing dengan produk kompetitor atau tidak. Bila memang tidak, contohnya karena harganya jauh lebih mahal dari kompetitor, maka perusahaan bisa menerapkan strategi diferensiasi dengan keunggulan agar harga tinggi yang sudah dibanderol tidak diklaim mahal. Kedua, desain produk atau jasa hingga proses. Suatu bisnis yang menerapkan value chain akan lebih terbantu dalam sisi mendesain produk atau jasa hingga prosesnya agar lebih mudah dijual di pasar. Karena dengan menggunakan sistem ini, perusahaan akan mengetahui bahwa produknya tidak hanya memberikan barang atau jasa yang berkualitas saja. Ketiga, produksi. Untuk fungsi yang satu ini sudah pasti sangat berkaitan dengan value chain. Perusahaan bisa menggunakan strategi value chain yang mampu meningkatkan produksi dalam sisi jumlah dan juga efisiensi biaya. Perlu diingat, value chain hanyalah sebuah model dan tidak selalu persis sama untuk perusahaan. Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga value chain mereka pun dapat berbeda-beda. Dengan memahami value chain, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas mereka. Perbedaan value chain dan supply chain. Rantai nilai atau value chain dan rantai pasokan atau supply chain memiliki kualitas dan elemen yang saling tumpang tindih. Ada beberapa perbedaan utama yang penting. Rantai pasokan atau supply chain melacak penciptaan produk dan upaya yang terkait langsung, sementara rantai nilai atau value chain melacak setiap elemen perusahaan untuk mengukur nilai tambah. Rantai pasokan supply chain terutama bersifat eksternal, sedangkan rantai nilai atau value chain terutama bersifat internal. Rantai pasokan supply chain berfokus pada mengidentifikasi bagian fisik dan bahan yang masuk ke suatu produk, sementara rantai nilai atau value chain mengukur semua elemen rantai pasokan, selain proses terkait dalam pemasaran, periklanan, desain, dan penelitian dan pengembangan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa value chain adalah serangkaian kegiatan bisnis yang mana pada setiap tahapan atau langkahnya mampu meningkatkan nilai atau pemanfaatan pada barang atau jasa yang diproduksi. Setiap perusahaan sebaiknya mempertimbangkan untuk menerapkan value chain agar perusahaannya dijalankan dapat bertahan dalam pasar bisnis modern yang sangat kompetitif. Demikian pemaparannya bisa saya sampaikan tentang value chain analysis atau analisis rantai nilai. Semoga bermanfaat. Terima kasih.